Penyakit itu justru tidak dikasih makan, itu malah sembuh. Untuk topik puasa kali ini kita ingin membahas tentang puasa. Apakah puasa itu bikin sehat? Ini penasaran banget kan? Orang berkata bahwa puasa itu bikin loyo. Ada orang berkata puasa itu bikin lemes, bikin badan semakin kurus, bahkan ngantuk. Ada orang pusing sampai sakit kepala dan sebagainya. Hari ini kita belajar puasa harus membuat Anda semakin sehat. Ya, zaman dulu. Ya, manusia itu terus makan. Sejak zaman kedokteran, zaman bapak kedokteran Hippocrates, sebelum Masehi, waktu itu Hippocrates sudah mengajarkan bahwa manusia itu harus ngerem makan. Dengan mengerem makan, penyakit itu justru tidak dikasih makan, itu malah sembuh. Penyakit kalau terus dikasih makan, katanya malah menjadi-jadi. Kok bisa, Dok? Ya. Kok bisa gitu? Nanti kita cerita. Okay. Presiden pertama Amerika, Benjamin Franklin berkata, obat terbaik, the best of all medicines is resting and fasting. Ternyata obat terbaik adalah tidur, istirahat, dan berpuasa. Lu bukan obat tuh. Hari ini kita belajar bahwa puasa itu harus datangkan kesehatan. Ya, manusia itu suka makan, apalagi zaman sekarang. Nggak ada cerita yang kelaparan itu, nggak ada. Meskipun kita kehabisan makanan, lalu misalnya kita tidak sempat beli makanan, tapi ada makanan di kulkas Anda, ada makanan di lemari Anda, ada makanan dalam kotak, dalam bungkusan, dalam kalengan segala. Jadi manusia tidak pernah berhenti makan. Sampai-sampai seorang peneliti mengatakan, ya, waktu diteliti manusia itu makan, katakan jam 9 mulai makan sampai jam 11.45 malam. Itu tidak berhentinya. Kelihatan kacang 2 biji, tak coba sedikit, biskuit separuh, ya roti nanti seperapat aja, titik air sedikit aja. Itu justru memicu. Ya, akhirnya orang itu insulinnya terus bekerja, pankreas terus bekerja, liver bekerja, metabolisme terus jalan, dan akhirnya terjadi apa? Gendut, mulai timbunan lemak di perut. Ya, jadi dikatakan manusia itu bisa makan sampai 14 jam 45 menit dalam satu hari. Itu sebabnya kemudian timbul ide fasting. Kebetulan ini juga masuk dalam puasa Ramadan. Betul. Ya, kita tahu ini ternyata bukan hanya untuk agama, tetapi juga untuk kesehatan. Manusia perlu dikekang. Makannya itu harus diatur waktunya. Jadi sebetulnya puasa adalah diet. Diet yang ditata pola makannya dan diatur jeda waktunya. Itu puasa. Jadi sebetulnya diet. Oke. Jadi kalau misalkan sekarang tuh kan lagi booming, Dok. Diet-diet yang pakai suplemen, olahraga, ya kan? Tapi olahraga tetap juga olahraga yang berat, ya. Yang apa sih namanya, karbo, olahraga. Diet karbo, terus ada diet macam-macam lah sekarang itu. Tapi sebenarnya dari diet-diet yang macam-macam itu yang paling benar adalah puasa. Ya, sebetulnya diet kalau diatur benar itu sehat, baik sekali. Ditata jam makan, ya, makan malam. Saya selalu bicara tentang makan malam harus seperti orang miskin. Karena habis makan malam kita tidak melakukan gerak apa-apa. Habis makan naik tempat tidur kan, Jadi kurangin karbo, kalau perlu tidak ada nasi. Makan pagi seperti raja. Karena habis makan pagi banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak pikiran. Makan besar, makan kenyang, makan banyak karbonya. Jadi pagi raja, siang pangeran, malam pengemis. Dalam buku yang saya tulis-tulis diajarkan memang peraturan begitu. Tengah-tengah jangan ngemil, makan banyak supaya tidak ngemil. Nah, masalahnya kita terus ngemil. Akhirnya jadi kacau balau. Jadi makan teratur, pagi, siang, malam. Jamnya teratur. Tengah-tengah cari buah saja. Kemudian gerak badan teratur. Diet seperti ini luar biasa. Berat badan baik, gula bagus, kolesterol turun, bahkan jantung, stroke bisa kita halau, kita hindari. Ini hidup sehat.
Tapi sekarang orang tidak bisa nahan. Keluarlah metode puasa. Misalnya 16-8. 8 jam saja makan. Akhirnya direm, makannya namanya eating window 8 jam. Katakan mereka maunya makan pagi itu jam 10. Oke, jam 10. Lalu makan kedua 8 jam kemudian. Berarti jam 6 sore. Antara jam 10 sampai jam 6 sore, tengah-tengah mungkin bisa makan sekali. Direm. Di luar itu 16 jam, nol. Minum air putih saja. Akhirnya keluarlah fasting seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian, ya, orang tidak lagi sembarang-sembarang makan. Dan hasilnya ternyata luar biasa. Semakin sehat, semakin panjang umur, semakin tidak berpenyakit. Dan mereka bahkan dikatakan orang yang puasa dengan teratur demikian menjadi lebih disiplin. Begitu dia disiplin, dia lebih pede, dia merasa dia lebih sehat, dia merasa dia lebih levelnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak puasa. Ini loh nih, aku bisa 8 jam aja makan, dapat 16 jam tidak makan. Akhirnya dia lebih percaya diri. Lihat aja penampilannya, kan lebih keren. Jadi puasa sebetulnya membuat kita semakin bersemangat untuk mau berhidup sehat. Luar biasa kan sehat? Luar biasa sekali dok. Ternyata puasa itu nggak hanya untuk menguruskan badan ya. Yeah. Tapi juga bisa menghilangkan penyakit-penyakit. Ini Yuris tadi tertarik ketika dokter bilang untuk penyakit diabetes, ya kan, jantung. Apakah puasa bisa untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu? Menyembuhkan lah dok, menyembuhkan penyakit-penyakit Bahkan tersebut. bisa menyembuhkan. Dengan puasa kita aturkan, makan sudah kita kurangin, ya, jeda waktu puasanya cuma 6 jam atau 8 jam atau 7 jam. Selain itu hanya minum air putih. Dengan demikian pankreas kita kan bisa istirahat, tidak capek. Insulin kita tidak resisten lagi. Jadi insulin resisten itu pemicu dari diabetes. Jadi insulin bisa bekerja lebih bagus. Gula lebih terkendali. Bahkan dengan menurunkan itu banyak lemak yang dibakar. Ketika lemak yang dibakar banyak, pemicu radang-radang di pembuluh darah kita, kerak-kerak itu tidak terjadi. Sehingga orang itu bisa jauh dari penyakit jantung, jauh dari penyakit stroke. Oke. Lebih sehat. Nah, ngomongin soal kerak, lemak yang mengerak di pembuluh darah, dokter. Apakah ketika kita puasa, lemak yang sudah mengerak itu tadi bisa dihilangkan dengan puasa, dok? Sebetulnya dengan puasa tidak bisa menghilangkan yang sudah ada, terjadilah. Jadi sebetulnya kita harus sejak awal sudah hidup sehat. Ya, kalau sudah ada lemak, ada kerak itu tidak bisa hilang. Walaupun ada orang bilang, ini loh nanti seperti bersihkan botol gitu, tidak bisa. Ya, yang penting sekarang hidup sehat supaya jangan bertambah-tambah keraknya. Ya, kita tahu bukan hanya dengan puasa, tapi mulut kita juga harus milih makanan yang sehat. Ya, kita hindari makanan-makanan yang berlemak jahat. Kita tahu kan ada lemak baik, lemak jahat. Lemak jahat mana? Santan nomor 1. Ya, misalnya lodeh, kare, gulai, ya, mungkin nasi padang, nasi kuning kita kurangin. Gorengan itu loh yang crispy, kriuk-kriuk, enak sekali. Kerupuk peyek. Itu trans fat, itu lemak jahat. Lalu apalagi jeroan. Jeroan itu jahat sekali. Enak memang. Ya, tiap kali ada lemak, ada bau harum itu pasti enak. Tapi kurang sehat. Jeroan apa? Usus, hati, paru, otak, kikil, buntut, babat, cingur, berutu, lidah, ginjal, rempelo, limpo, jantung, cecek, sumsum. Daging-daging. Kita beralih, cari nabati tahu tempe, hewani, cari ikan paling sehat, ya. Kemudian kalau kita tidak ada ikan, cari ayam masih boleh, cari bagian dada itu lemaknya paling sedikit. Bagian dada, iya. Nah, kalau ngomongin soal puasa nih dok, jadi ini dari pengalaman pribadi Yuris sendiri ya dok ya. Yuris itu ketika puasa, kan kalau puasa itu kan dehidrasi ya, karena kekurangan air. Jadi ketika berbuka puasa itu banyak banget minumnya. Nah, ditakutkan yang Yuris minum ini nggak cuman air putih nih,
ada air berasa rasa ya kan, ada air yang pakai es gitu-gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk buka puasa sendiri sebaiknya seberapa banyak kita harus minum? Yang pertama minum air putih. Yang kedua kalaupun dibolehkan minum air berasa rasa ini yang ada rasa-rasanya ini itu harus seberapa banyak, Dok? Ya, memang waktu berbuka puasa itu dalam keadaan kita sudah exhausted, jadi capek. Ya, bahkan agak dehidrasi karena tidak minum. Ya, kemudian apa? Defisiensi kalori. Kita sudah kelaparan. Ya, kita harus memenuhi kebutuhannya semua ini loh. Ya. Lalu kita mulai kalap, balas dendam. Ya, kepingin cepat diatasin. Paling cepat diatasin adalah kita cari yang minum dulu, haus. Air es tidak masalah, sampai di badan juga jadi air hangat kok. Karena sesuai dengan suhu tubuh kita. Pelan-pelan, jangan kalap, minum pelan-pelan. Ya, jadi kalau kita minum, mau minum air yang manis-manis juga boleh. Misalnya air degan, nanti kasih sirup-sirup. Nah, ini berlaku untuk orang yang tidak ada diabetes. Kalau ada kencing manis atau orang itu terlalu gemuk, ya, dengan manis-manis ini kalori besar. Kalori besar nanti memicu kegemukan, memicu diabetes. Karena air begitu masuk, tidak usah cerna, langsung diserap, gula melonjak tinggi. Jadi kalau kita tahu ada gula, ada gemuk, lebih baik air es biasa saja. Lebih baik air es biasa ya. Kemudian kita harus minum perlahan-lahan. Ingat, itu kata-kata perlahan-lahan. Itu namanya mindful, jadi bijaksana. Makan pun perlahan-lahan. Kalau Anda makan cepat-cepat, hati-hati. Lambung yang sudah kosong berjam-jam diisi mendadak dengan makanan yang padat, yang banyak. Sekaligus kalang kabut enzim pencernaan asam lambung ini. Anda bisa mual, bisa sebah, bisa sakit perut, bahkan bisa tumpah muntah. Ya, nanti kalau gasnya terlalu banyak, dorong ke bawah, diare terjadi. Ya, minum pun juga begitu, pelan-pelan. Kalau Anda cepat-cepat, langsung tidak pakai mikir, langsung masuk banyak, kemudian diisi dengan makanan, perut kembung. Anda lemes karena lambung penuh dengan makanan, mendesak, napas Anda terganggu. Jadi perlu penguasaan diri pelan-pelan. Kita perlu karbo, kita makan nasi. Kita perlu protein, kita makan ayam, makan ikan. Kita perlu lemak, cari lemak yang baik, golongan ikan dan ayam. Kalau kita takut kolesterol, jauhi tadi santan, jauhi gorengan, kurangin segala jeroan dan daging. Cari ikan, cari ayam. Makan pelan-pelan, ingat, kalau makan pelan-pelan, ya 20 menit masuk sini, mulai ada laporan dari perut ke otak. Nah, otak lalu mendapat impuls laporan, sudah kenyang, sudah kenyang. Lalu Anda mulai ngerem. Tapi kalau makan cepat-cepat, 10 menit makan di meja itu habis semua. Belum ada rasa kenyang loh. Jadi laporan kenyang belum ada, apa saja masuk. Sampai akhirnya Anda tidak bisa napas. Nah, lalu sakit perut. Jadi makan pelan-pelan, betul sekali. Banyak orang makan sambil kerja, makan sambil laptop, makan sambil nyetir, makan sambil ngobrol tanpa sadar, makan terus. Ya, makan harus pelan-pelan, ngomong, duduk pelan-pelan, makan pelan-pelan, duduk di meja, di depan meja, kemudian pelan-pelan kunyah. Ya, itu namanya mindful eating, makan bijaksana. Ya, harus begitu. Berarti itu bisa diaplikasikan juga ke anak-anak kecil ya, Dok ya. Karena gini kan, kalau orang Jawa kebanyakan nih, mayoritas ibu-ibu yang punya anak kecil nih, Dok. Itu biasanya kalau nyuapin anaknya, ayo makannya yang cepet, jangan lama-lama gitu. Saya sambil nonton YouTube atau nonton TV gitu kan, ini lama banget makannya, cepet dihabisin ini. Itu sebenarnya yang benar memang harus, kalau untuk anak kecil ya, harus makan cepet. Atau benar kata dokter tadi, pelan-pelan aja, yang penting dinikmati, yang penting bisa lebih lama kenyangnya. Menurut dokter gimana tuh? Waktu saya kecil juga begitu. Bahkan tradisi orang dulu, cepet-cepet makan.
supaya nanti katanya uang di jalan tuh jangan diambil orang katanya. Gitu supaya pinter cari uang. Gitu loh. Wah, ternyata saya bilang itu salah besar. Itu salah besar. Makan pelan-pelan tapi kunyah yang baik. Itu Kunyah penting. yang baik, siap. Makan pelan-pelan bukan diem, dikemubu itu. Dikunyah baik-baik. Kunyah itu penting. Ya, apalagi kalau ada sayur, ada yang serat, itu kunyah 20-30 kali. Itu penting sekali. Waktu Anda kunyah yang lama, chew more bahasa Inggrisnya. Chew more, kunyah yang baik. Dan itu waktu itu air liur banyak keluar. Air liur banyak keluar, apa yang terjadi? Enzim pencernaan di situ loh. Sehingga sampai lumat, begitu dia masuk dalam perut, dalam lambung, dalam usus. Lambung usus cuma ketawa dan menerima makanan yang sudah diolah. Mereka tidak banyak kerja lagi. Kalau tidak, beban di sini. Kembung, sakit perut, muntah, mual, bahkan GERD, asam lambung berlebihan. Itu terjadi karena orang makan terlalu cepat, tidak dikunyah. Bagaimana sih cara untuk menyukupi cairan dalam tubuh saat puasa, apalagi kalau malam hari? Sebaiknya berapa banyak air yang kita minum untuk memenuhi kebutuhan cairan yang ada dalam tubuh, Dok? Memang kita tinggal di daerah tropis. Di negara Indonesia daerah tropis. Harusnya sih 2 liter dalam 1 hari. Ya. Pada puasa Ramadan tidak boleh minum, ya. Tapi saya anjurkan untuk kumur-kumur, sering kumur-kumur, supaya tidak kering dan menghilangkan bau mulut, juga menimbulkan kesegaran, merasa kita lebih bersih. Tapi tidak boleh minum, itu masalahnya. Dan waktu buka puasa minum bertahap. Ya, jadi tetap mintanya paling sedikit 8 gelas dalam 1 hari. Tetap 8 gelas dalam 1 hari. Jangan sampai dehidrasi. Siap. Efek dehidrasi itu pemicu paling sering daripada pusing sakit kepala. Nah, banyak orang sakit kepala kan? Ya, bukan karena kelaparan, tapi sebetulnya dehidrasi. Dehidrasi. Dokter, jadi kalau dari sekian banyak pertanyaan yang sudah diberikan oleh good people ke kita nih, kesimpulannya untuk topik hari ini dari Dokter Hans. Fasting is free. Puasa mestinya murah, tidak keluar ongkos. Bahkan fasting is healthy, jadi sehat. Jadi kita tahu puasa itu untuk sehat. Bukan membuat kita loyo, membuat kita sakit, membuat kita kurus kering. Puasa membuat kita percaya diri, bahkan bersemangat untuk hidup lebih sehat. Dalam literatur disebutkan puasa itu membuat kita gula bagus, lemak bagus, berat badan yang berlebihan bisa kurus, kemudian umur panjang, ginjal bagus, jantung bagus, otak tidak akan stroke. Bukan main, autoimun bisa dikalahkan. Jadi lakukan puasa. Ya, terlepas dari ini bulan Ramadan, bulan puasa, ya. Di luar itu Anda bisa lakukan, ya, dengan cara 1, jamnya teratur, ya. Jangan kalap waktu balas dendam. Waktu makan pelan-pelan kunyah. Ya, atur kalorinya, ada seratnya, cari lemak yang baik, jauhi segala santan gorengan, tidak makan jeroan, cari golongan ikan, ayam bagian dada, ada sayurnya, lalu snacknya buah-buahan. Itu semua makanan sehat. Menghalau radang. Sehingga pembuluh darah kita apik, bagus semua, aliran darah kita bagus, dan akhirnya kita bisa menghindari segala macam penyakit. Jadi puasa harus disikapi dengan cermat. Atur jam makan dengan benar, atur jam gerak badan dengan tepat, ya. Jadi jangan sembrono. Jadi puasa bukan hanya pokoknya enggak makan, bukan. Puasa ada tekniknya, tapi sederhana, bahkan tidak usah keluar ongkos. Ada orang puasa timbul suplemen ini, minum ini, beli ini, enggak usah. Puasa itu bebas, puasa itu murah, puasa itu sehat, ya. Jadi jadikan puasa membuat Anda lebih sehat, lebih berhasil, lebih semangat, lebih menjadi good people.